Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini yaitu video untuk penjelasan dari laporan 12 yang mana untuk memenuhi salah satu mata kuliah dari mata kuliah praktikum mikroprosesor. Nah, untuk video kali ini yaitu di sini akan menjelaskan sedikit praktikum ini dari mulai pemrograman, wiring dan juga cobaan dari hasil praktikum ini. Nah, di sini untuk tugasnya sendiri dari laporan 12 ini yaitu membuat menu push button dan LCD. Nah, untuk menunya sendiri terdiri dari 3 level, yang mana satu level terdiri dari 3 submenu. Nah, untuk pada menu level 3 yaitu user atau pengguna dapat merubah nilai variabel dari submenu tersebut. Oke, di sini ada sedikit penjelasan singkat untuk dari tugas praktikum ke-12 yaitu membuat menu push button dan LCD. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu menu terdiri dari 3 level. Untuk satu levelnya itu terdiri dari 3 submenu. Pada menu level 3, user dapat merubah nilai variabel submenu. Nah, untuk di sini saya membuat program dengan 3 level di mana masing-masing setiap level memiliki 3 submenu. Untuk level 1 3 submenu, submenu level 1, submenu level 2, dan submenu level 3. Nah, untuk dari bagian menu level 2 sama seperti level 1 yaitu memiliki submenu 1 level 2, submenu level 2, dan submenu 3 level 2. Nah, untuk level ketiga sesuai dengan perintah pada laporan ke-12, pada menu level 3 user dapat merubah nilai variabel submenu. Nah, pada level 3 ini dapat merubah nilai variabel. Baik, di sini kita akan menjelaskan sedikit penjelasan dari program pada laporan ke-12 ini. Nah, untuk yang pertama di sini paling atas. Di sini encode liquid crystal I2C.h. Nah, untuk di sini itu library untuk menjalankan dari LCD I2C tersebut. Nah, untuk yang di bawahnya liquid crystal I2C LCD 0x27 16,2 untuk ukuran dari LCD tersebut dan juga sebagai alamat dari LCD. Nah, untuk selanjutnya ke bawah di sini untuk mendefinisikan dari switch atau dari tombol 1, 2, 3 dipasangkan di pin digital mana, dan untuk selanjutnya integer off, integer next, dan integer back untuk menyimpan dari switch. Nah, untuk integer menu value yaitu untuk menyimpan nilai awal dari value submenu. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari point setup. Di sini pin mode switch 1, switch 2, dan switch 3 digunakan sebagai input. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu LCD backlight untuk menyalakan lampu LCD. Dan untuk selanjutnya di sini LCD set cursor untuk menempatkan karakter pada LCD, dan untuk LCD print untuk memprint atau menampilkan karakter itu sendiri. Nah, kita lanjut saja untuk ke void loop. Di sini kita ada beberapa bagian. Di sini ada bagian menu. Nah, untuk pada bagian menu tersebut akan dijalankan pada awal program yaitu menampilkan LCD print buka toko. Nah, untuk di sini variabel OK ini membaca dari keadaan switch 1, next membaca dari keadaan switch 2, dan back membaca dari keadaan switch 3. Nah, untuk di sini untuk if ketika off low maka delay masuk ke level 1. Nah, untuk ke bagian level 1. Nah, untuk di sini while ketika 1 di sini LCD clear. LCD itu akan menghapus karakter yang tampil yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya LCD set cursor sudah dijelaskan tadi di awal untuk menempatkan karakter pada LCD. Nah, untuk sini LCD print level 1. Nah, untuk selanjutnya langsung lewat saja. Off seperti biasa yang sudah dijelaskan di awal membaca keadaan dari switch 1 dan untuk switch 2 dan switch selanjutnya. Nah, untuk if ketika kita mengklik off atau switch 1 maka akan masuk ke menu 1 atau submenu dari level 1. Untuk if next
sama dengan low atau if next pin tombol 2 yang saya digunakan pada breadboard yang nanti digunakan, yaitu akan masuk ke go to level 2, masuk ke level 2. Nah, untuk if jika tombol back atau tombol 3, maka akan masuk ke bagian menu di awal. Nah, untuk selanjutnya di sini if next, ketika tombol next masuk ke level 2 diklik, maka kita akan masuk ke bagian level 2. Nah, untuk level 2 sendiri seperti biasa menampilkan karakter LCD dari mulai LCD set kursor, LCD print, dan juga nilai yang digunakan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini seperti yang di awal pada level 1, if ketika tombol off menyala maka akan masuk ke menu 1 atau submenu dari level 1. Nah, untuk dari next, nah untuk di level 2 sendiri itu seperti biasa pada menu yang sebelumnya menampilkan karakter LCD dengan LCD print. Dan untuk selanjutnya di sini ada variabel off, yaitu membaca dari keadaan switch 1, variabel next membaca dari switch 2, dan variabel back atau kembali membaca keadaan dari switch ketiga. Nah, untuk di sini if off, ketika switch 1 ditekan maka akan masuk ke menu 1. Nah, untuk if next maka akan masuk ke level 3 karena sebelumnya ini masuk ke level 2. Nah, untuk if back, ketika tombol back ditekan maka akan masuk ke level sebelumnya dari level 2, yaitu masuk ke level 1. Nah, untuk level 3 sendiri itu sama seperti level 2 konsepnya seperti itu. Ketika mencet off dari level 3 maka masuk ke menu dari dari menu submenu level 3. Nah, untuk ketika mengklik back maka akan masuk ke level 2. Nah, untuk selanjutnya di sini menu 1, menu 2, menu 3, menu 11 ini untuk mendefinisikan submenu dari menu level 2. Dan untuk yang terakhir di sini menu 33. Nah, di sini sedikit berbeda dengan yang di awal karena di sini bisa berubah nilai variabel. Nah, bisa dilihat di sini untuk LCD print, untuk penjelasan ini sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, untuk off next back juga sudah dijelaskan di awal. Nah, untuk selanjutnya di sini if untuk main merubah nilai variabel pada submenu level 3. Nah, di sini if off low, ketika switch dari off itu ditekan maka menu value yang ditampilkan pada submenu level 3 ini akan bertambah senilai 1. Nah, untuk ketika if next itu tombol kedua. Ketika tombol kedua ditekan maka menu value min sama dengan 1 dikurangi 1. If back sama dengan low, ketika tombol back ditekan maka akan kembali ke menu level 3. Demikian untuk program yang bisa dijelaskan. Oke, untuk sekarang di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk wire di praktikum ke-12 ini. Nah, untuk di sini saya menggunakan LCD dengan modul I2C, yaitu hanya menggunakan pin VCC dan pin ground. Nah, untuk pin SDA SCL yaitu masuk ke pin SDA masuk ke A4 dan pin SCL masuk ke A5. Nah, untuk dari rangkaian switchnya sendiri seperti pada tugas yang sudah disediakan. Nah, baik, kita di sini langsung saja masuk ke percobaan. Nah, untuk di sini pada laporan 12 ini saya menggambarkan tugas ini sebagai toko spare part, yaitu seperti bengkel untuk menyediakan spare part motor. Nah, untuk pada menu pertama di sini buka toko dengan mengklik tombol pertama. Toko terbuka. Nah, untuk level 1 di sini ada 3 submenu. Kita lihat dulu ke level 2 dan level 3. Untuk masuk ke level 2 kita klik tombol
next, tombol 2, masuk ke level 2, next lagi masuk ke level 3. Untuk back masuk ke level 2 dan back lagi masuk ke level 1. Nah, kita masuk ke level 1. Apa isi dari level 1? Nah, untuk isi dari level 1 di sini saya mengisikan submenunya itu dengan yang pertama CDI standar. Untuk next, submenu dari level 1 kedua piston standar, dan untuk submenu 3 dari level 1 karbus standar. Nah, di sini kita masuk selanjutnya ke level 2. Nah, untuk di level 2 sama seperti level pertama, yaitu ada 3 submenu. Bisa dilihat untuk level 2 submenunya berbeda dengan submenu dari level yang pertama. Nah, untuk submenu dari level kedua ini ada CDI race. Untuk selanjutnya ada piston race, dan untuk yang ketiga ada karbu race. Nah, bedanya sendiri untuk dari submenu 1 dan submenu dari level 2 sendiri itu dari segi standar dan race-nya sendiri. Kita kembali. Setelah dari level 1 kemudian lanjut level 2. Nah, untuk yang terakhir di sini level 3, di mana level 3 ini dapat merubah nilai variabel. Nah, untuk kita masuk ke bagian level 3. Nah, untuk level 3 ini saya mengibaratkan merubah variabelnya itu dengan jumlah barang yang dibeli pada toko spare part ini. Kita bisa merubah jumlah yang dibeli, bisa dilihat di sini masih 0. Ketika diklik pin 1, jumlah dibeli akan bertambah 1. Diklik lagi 2, 3, dan seterusnya. Dan ketika kita dikurangi, kita klik tengah, 3, 2, 1, dan 0. Kita kembali lagi ke menu utama, buka toko. Baik, demikian untuk penjelasan atau pemaparan hasil dari praktikum laporan ke-12, yaitu membuat menu push button dengan menampilkan karakter ke LCD.